Sie ist die zweite Badetote, die innerhalb von wenigen Tagen in Oberfranken stirbt. Eine junge Frau aus Bayern. Halo semua, was geht up? Welcome back to my channel. Di video kali ini gue pengen ngebawain segmen baru yang gue belum tahu namanya apa. Tapi di segmen kali ini gue pengen ngebawain kasus-kasus misteri yang ada di luar sana dan di Jerman. Sebelum gue masuk ke video ini, gue cuma mau ngasih tahu bahwa maksud dari video ini bukan untuk menyalahkan pribadi siapapun, melainkan mengasih awareness untuk kalian semua yang tinggal di luar negeri untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Now, let's move on to the story. Untuk video kali ini gue pengen ngebawain kasus tenggelamnya seorang mahasiswi Indonesia di Danau Bayreuth, Jerman. 2 tahun lalu kan ya kejadiannya. Gue pertama kali dengar ini pas gue summer vacation di Indonesia. Jadi gue saat itu lagi sama keluarga gue. Mungkin buat banyak orang bahwa ya cerita ini tuh bisa aja masuk kanan keluar kiri kali ya, karena saat itu pun yang gue ingat dari berita-berita tuh banyak aja kasus-kasus yang ada di Indonesia, entah itu kecelakaan atau pembunuhan. Tapi untuk gue kasus ini tuh benar-benar buat gue dan keluarga gue, karena gue sama-sama orang Indonesia yang tinggal di Jerman, kita sama-sama kuliah di Jerman. Jadi it feels like it can happen to me as well, it can happen to you. Dan saat itu pun orang tua gue nyuruh gue masuk kamar dan kita mengadakan meja bundar. Jadi dimana gue diceramahin sama orang tua gue, dibilang jangan keluar rumah, jangan percaya sama orang, stay at home basically. Jadi sebenarnya gue udah dikuarantin dari 2 tahun lalu, gengs. Tapi emang benar ini kasus gue pingin banget ngomongin karena kurang banyak awareness buat kita. Jadi untuk video kali ini gue itu nge-research dari berita-berita, bukan cuman berita Indonesia tapi juga berita Jerman. Nah, gue pengen ngasih 2 sisi aja. Kalau dari berita Indonesia sendiri itu lebih ngomongin soal dari sisi korbannya, dari sisi keluarganya, sisi siapa sih Sinta ini. Tapi kalau dari Jerman itu lebih memberitahukan gimana bisa terjadinya, kronologinya, kemungkinan forensiknya bagaimana. Dan kebanyakan berita di Jerman itu nggak menceritakan soal Sintanya atau korbannya, bahkan tidak pernah menyebut nama, melainkan hanya seorang student berumur 22 tahun asal Indonesia. Jadi mungkin itu perbedaan berita Jerman. Sebelum gue masuk gimana kronologinya, gue pengen ngomongin siapa sih Sinta ini. Sinta Dina Pertiwi, berumur 22 tahun, seorang mahasiswi Indonesia asal Malang yang sedang berkuliah di Universitas Bayreuth, Jerman. Sebelum melanjutkan kuliah di Bayreuth, dia sempat kuliah di Leipzig. Dilansir dari Tribun News, Sinta itu studi kedokteran di Universitas Leipzig dan melanjutkan studinya di bidang forensik di Universitas Bayreuth. Nama Sinta sendiri itu sudah banyak dikenal di kampung halamannya karena prestasinya. Dia itu satu-satunya di alumni SMA-nya yang bisa berkuliah di Jerman dan dia juga mendapatkan beasiswa. Di saat hari menghilangnya Sinta, dia itu sudah tinggal di Jerman kurang lebih 5 tahun dan belum pernah balik ke Indonesia sama sekali karena ingin menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Sayangnya sebelum Sinta sempat menyelesaikan studinya, dia sempat hilang dan ditemukan dalam keadaan meninggal. Gue salut sama orang-orang yang bisa tinggal di luar negeri bertahun-tahun dan gak pernah pulang dan punya goal, gue bakal menyelesaikan ini terlebih dahulu baru pulang. Buat gue sendiri aja gue harus pulang setahun sekali dan ini 5 tahun. Ini terlama gue juga, gue udah gak pulang 2 tahun. Tapi gue pasti bentar lagi, beberapa bulan kemudian gue pasti bakal pulang ke Indonesia. Hebat. Kita langsung aja masuk ke kronologinya. Hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, Sinta dan 2 temannya asal Maluku pergi ke danau Treibgasser-Badesee untuk bersantai-santai. Menurut pengakuan temannya, jam 13.30, jam setengah 2 siang, Sinta dengan memakai baju renang muslim yang panjang masuk ke dalam danau untuk berenang. Sinta tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di daratan dan
dilaporkan hilang oleh kedua temannya 2 jam kemudian, jam setengah 4 sore. Tidak lama kemudian, bantuan polisi dan para keamanan sekitar datang dan mulai mencari Sinta yang berlangsung hingga jam 1 pagi dini hari. Sinta dinyatakan hilang pada hari itu. Dinyatakan penculikan juga sudah terjadi. Besoknya, hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, dilanjutkan lagi proses pencarian hingga jam 16 sore, jam 4 sore, penyelam menemukan badan perempuan yang sudah tidak bernyawa lagi. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menyatakan bahwa dari hasil autopsi, badan yang ditemukan adalah Sinta dan penyebab kematiannya adalah tenggelam. Nah, sekarang kita masuk ke detail-detail yang ada. Yang pertama, ada kira-kira lebih dari 100 orang dari pihak kepolisian dan keamanan yang mencari Sinta, plus 30 orang lainnya penyelam. Bahkan dari salah satu berita pun bilang ada kira-kira 150 orang dan tambahan baru 40 orang lainnya lagi untuk mencari Sinta di hari itu. Helikopter dengan alat canggih, dengan alat pendeteksi panas juga dikerahkan, dan juga operator kapal dengan alat sonar pun dikerahkan juga. Danau Treppgasterbadensee memiliki kedalaman 4 meter dan sudah menjadi tempat wisata buat orang-orang berenang di musim panas. Danau Treppgasterbadensee memiliki kedalaman 4 meter dan sudah menjadi tempat wisata buat orang-orang sekitar untuk berenang di musim panas. Kasus meninggal karena tenggelam di Jerman itu juga bukanlah hal yang tidak wajar. Itu adalah detail-detail yang perlu diketahui untuk kasus ini. Dah, menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang kita masuk ke sesi kemungkinan yang terjadi. Kalau emang kasus tenggelam di Jerman itu adalah hal yang wajar, apalagi setiap tahunnya dan setiap musim panas itu terjadi, apakah ini juga termasuk hal yang patut diwajari? Kasus tenggelamnya di Jerman itu memang wajar, tapi kebanyakan itu di sungai atau di laut karena arus. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena arus kebanyakan. Tapi kalau ini kan di danau, di mana tidak ada arus sama sekali. Jadi menurut kalian gimana? Yang kedua, menurut salah satu expert yang dilansir dari berita reporter24.com, kemungkinan itu terjadinya adalah overheat karena itu lagi musim panas dan terjadi serangan jantung. Tapi Sinta juga memakai baju renang panjang dan memungkinkan terjadinya overheat atau bisa dibilang temperature shock. Kalau emang ini terjadi, kenapa tidak ada satu orang pun yang ngelihat Sinta sedang kesusahan bernapas saat berenang? Karena tempat ini tuh tempat wisata dan gue yakin pada bulan Agustus itu summer, banyak banget orang yang ada di sana. Apalagi itu kota kecil, pasti orang-orang pada kumpulnya tuh ke danau situ. Tapi kenapa nggak ada orang yang ngelihat? Dan ketiga, dari semua orang-orang 100 orang tersebut, lebih dari 100 orang dan alat-alat canggih, helikopter dan juga kapal, kenapa pencarian butuh waktu lama untuk menemukan Sinta dan baru ditemukan sehari kemudian jam 4 sore. Kasus ini ditutup setelah menyatakan hasil otopsi dia tenggelam, tetapi penyebab tenggelamnya pun tidak diberitahu, tidak ada hasil yang jelas, itu hanya direka-reka doang oleh seorang expert, tapi itu juga direka-rekanya sebelum Sinta itu ditemukan. Apakah menurut kalian ini beneran murni kecelakaan atau emang ada orang lain yang bermaksud jahat ke Sinta? Kalau menurut gue sendiri, anything can happen. Di sini tuh kalau misalnya emang ada orang yang bermaksud jahat, itu bisa aja terjadi. Apalagi kita orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, kita bisa aja gampang percaya sama orang. Oh, karena dia punya kesamaan sama kita. Kayak contohnya, oh dia sama orang Indonesia. Mungkin dari situ bisa aja kita percaya dengan orang itu, tapi pada orang itu adalah jahat, bermaksud jahat sama kita. Jadi buat orang-orang di sana, kalau misalnya kalian itu bareng-bareng berenang, stay with each other, saling-saling jaga hati sama lain lah ya. Sekian dari gue, mudah-mudahan kalian suka video ini. Ini video pertama untuk segmen baru kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe biar kita tambah semangat. And stay tuned for our next videos. Bye-bye.